Apaan Pak Ustaz, siapa orang yang memimpin tahlilan dan yasinan di saat wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan siapa juga orang yang memimpin tahlilan yasinan Imam Syafi'i? Karena kita bermazhab Syafi'i. Dia mau menjebak saya dengan pertanyaan ini. Kalau mau debat, duduk sama saya. Jangan tanya-tanya saya. Duduk sama saya, bawa kitab, saya bawa kitab saya. Duduk sama saya. Yang pancing-pancing saya begini. Udah saya tulis buku 37 masalah populer itu lebih setahun. Kenapa tak kalian bantah-bantah? Bantah! Datang saya. Yang pancing-pancing saya. Saya orangnya masih muda lagi. Suka dipancing. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya yang berpasangan berdua-duaan yang bukan mahram pergi ke masjid? Kenapa bisa pacaran ke masjid? Pacaran pergi umroh, update status. Indahnya umroh bersama sang pacar. Ini orang buat dosa di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Anak bapak ibu yang belum menikah, walaupun sudah tunangan, jangan izinkan pergi ke Makkah umrah. Jangan izinkan pergi tarawih berdua. Pergi tarawih ya sama pacar. Pergi pengajian Ustaz Abdul Somad ya. Jangan. Batil. La talbisul haq bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan batil. Kalau sudah menikah baru dia bawa. Saya bawa anak bapak pengajian ya. Jangan. Ngaji Pak, tidak. Ke masjid pakai tidak, sekali tidak. Setan dah tetap. Tidak, sekali tidak, tidak. Kasihlah bang, kata istri. Kasih kita dulu lebih parah dari itu lagi bang. Ini yang jadi masalah. Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukum melihara anjing? Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Anjingnya itu bukan untuk anjing berburu. Bukan pula anjing untuk menjaga ternak. Memang pencarian dia berburu. Berburu rusa, bukan berburu babi. Ini sekarang banyak juga orang melihara anjing untuk berburu babi. Bukan itu maknanya. Maka siapa yang berburu untuk mencari makan, anjingnya itu sudah diajar. Mukallibin, anjing yang sudah diajar. Maka anjingnya itu kalau disuruhnya berhenti, berhenti. Gigit. Tapi kalau disuruhnya berhenti, anjingnya tak berhenti, maka anjing itu tak layak. Orang yang melihara anjing sekarang ini, itu tak ada untuk berburu, tak ada untuk menjaga. Security-nya, ustadz aja mau masuk ke komplek itu ninggalkan KTP. Tiba-tiba ditanya, kamu kok melihara anjing? Untuk jaga rumah. Untuk apa ada security? Maka anjing yang tidak untuk dua ini, anjing itu menyebabkan dua hukuman. Pertama, malaikat rahmat tak masuk. Yang kedua, berkurang setiap satu harinya itu sebesar bukit Uhud. Setiap hari amalnya min sebesar bukit Uhud. Pak Ustadz, saya udah rajin ibadah, pergi pengajian, tapi saya belum bisa menghilangkan nafsu melihat wanita. Gimana caranya? Islam tidak menghilangkan nafsu. Islam menyuruh mengendalikan hawa nafsu. Kalau ada orang mengatakan nafsu saya sudah hilang, justru berbahaya. Nafsu saya kepada perempuan ini sudah hilang Pak Ustaz. Berarti berselera nengok laki-laki. Oh, ngeri itu. Bahaya. Oleh sebab itu, maka kita disuruh menundukkan pandangan. Bukan memejamkan. Kalau pejam menabrak. Tundukkan. Kemudian jangan pergi ke tempat yang memang di tempat itu banyak orang buka aurat. Ke mall. Mall buka aurat. Pagi-pagi lari-lari depan itu. Menghindar. Tapi kalau ternampak, kamu boleh buat. Bukan nampak, ternampak. Tak sengaja. Maka kata Nabi kepada Ali, ya Ali, la tatbi'in nazratan nazrata. Jangan satu pandangan kau susul dengan pandangan. Kalau sudah pandang sekali, jangan kau susul. Makna jangan kau susul. Pandangan pertama laka, yang kedua alaika. Yang pertama itu memanglah untuk engkau, yang kedua sudah menjadi hukuman bagimu. Maknanya kalau nampak tundukkan, bukan nampak tak berkedip. Itu maknanya. Memang ujian mata ini luar biasa. Na'udzubillah. Zaman kita, anak-anak kita, istri kita, adik kita suruh pakai baju panjang, baju kurung, baju Melayu. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang Nabi memasuki rumah yang mewah. Apa maksud hadis ini? Nabi pernah diberi sutra. Kata Nabi tak layak seorang Nabi pakai sutra.
Rumah Nabi itu gimana Pak Ustaz? Rumah Nabi itu, kalau bapak ibu nanti ziarah ke makam Nabi, itulah rumah Nabi. Berapa lebarnya itu? Itulah. Sekarang sudah dibuatkan replikanya. Dapur, kamar, tempat sholat. Saking kecilnya kamar itu, kalau Nabi sujud, Aisyah menarik kakinya. Kalau Nabi sujud, Aisyah narik kakinya. Kalau Nabi tegak, selonjoran lagi Aisyah. Tengok kecilnya. Nabi. Tingginya berapa? Tabi'in datang bertanya, sahabat, tinggi kamar Nabi itu gimana? Tegaklah sahabat. Tegak sahabat, pegangnya. Nah, begitulah kami tegak di rumah Nabi. Kalau kami naikkan atas kami, terpegang kami atap. Nah, begitu. Rumah yang amat sangat sederhana. Makanya waktu dibuatkan pameran replika rumah Nabi di kota suci, banyak orang yang menjenguk itu menangis, meraung karena menengok kesederhanaan. Tapi Nabi bukan miskin. Jangan katakan Nabi miskin. Nabi kaya raya, tapi dia hidup sederhana. Kenapa? Tamak. Salah satu yang membuat orang tamak, memperturutkan ini hawa nafsu. Kalau kita kesurupan, kita sadar apa enggak sadar? Saya tak pula pernah kesurupan. Orang yang kesurupan itu, dia tak sadar. Orang yang kesurupan itu ada dalam Quran. Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang yang diganggu setan. Pada saat itu setan mengganggu akal pikirannya, maka akalnya itu kacau, maka dia diruqyah. Kalau terjadi, bawakanlah ke tempat ruqyah. Ada Ustaz Zafrullah, ada Ustaz Saifullah, ada Arsy, ini bawa. Sementara sebelum itu perlindungan sementara, dibacakanlah ke pangkal telinganya itu ayat kursi. Kuat-kuat telinga sebelah kanan. Kalau dia model lasak ini, suruh ada orang ngikat megang tangannya satu. Kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah. Qul huwallah, qul bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammati wa min kulli 'ainin lammah. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuat-kuat. Sementara datang ruqyah yang aslinya. Ini alternatif. Kalau dia tidak mahram kita, musik, lagu-lagu maksiat, matikan. Karena lewat itu dia masuk ke telinga, masuk hati. Patung yang ada di rumah, buang. Lewat itu dia masuk ke dalam. Hamil di luar nikah, apa hukumnya Pak Ustaz? Orang hamil yang di luar nikah itu hukumnya dicambuk sampai 100 kali. Kalau zaman dulu, kalau tak ada, biarkanlah dia, pergilah bawa ke Bandung, ke Jakarta, koskan sampai 9 bulan sampai anaknya lahir. Karena kalau dia dinikahkan, itu nanti kemana-mana dosanya. Kalau dia dinikahkan, nikah, lalu kemudian anaknya itu pakai bin, bohong, nanti akte SD bohong, SMP bohong, SMA bohong, S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong, profesor bohong, PNS bohong, semua bohong. Bin, anak luar nikah tak boleh pakai bin bapaknya. Nanti kalau dinikahkan, mati bapaknya, dia dikasih warisan, maka dia makan haram. Karena anak haram tak boleh dapat dari harta warisan bapaknya. Yang ketiga, kalau dia anak laki-laki, dia jadi anak laki-laki, sesudah itu lahir adiknya, perempuan. Diwalikannya itu tak sah, tak ada yang sah nikahnya. Karena dia tak bisa jadi wali adiknya. Kalau dia kebetulan perempuan, nanti setelah 25 tahun datang orang Minang dia, dinikahkan bapaknya. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Berzina juga anak itu. Karena dia tak layak dinikahkan. Dia mestinya wali hakim. Maka kalau ada orang mengatakan kita nikahkan saja, menikahkannya gampang, mudah. Tapi efek setelah nikah itu luar biasa. Jadi gimana solusinya Pak Ustaz? Karena dulu tak bertanggung jawab, resiko. Carikan mana rumah-rumah kos mana, 9 bulan 10 hari lahir tanpa ayah. Gimana cara buat aktenya? Itu tak tahu, saya tanya ke catatan sipil. Gimana cara buat akte orang tak berayah? Pokoknya menikahkan orang hamil itu resikonya luar biasa. Bagi yang belum terjadi, anak kemanakan kita jaga baik-baik. Yang sudah terjadi, na'udzubillah. Yang sudah sempat dinikahkan, itu coba jelaskan yang 4 tadi. Nama tak boleh pakai bin. Nanti kalau mati tak dapat warisan. Kalau adiknya perempuan dia tak bisa jadi wali. Kalau dia anak laki-laki,
Kalau dia anak perempuan, dia tak nanti mau nikah tak bisa diwalikan bapaknya. Pakai wali hakim. Kenapa Allah selalu menyampaikan kami, bukan saya? Kami bermakna litta'zim, pengagungan. Seorang raja tegak. Raja tegak. Berdirinya kami di sini. Kami di situ. Dia sendiri tegak. Tapi dia untuk mengagungkan diri. Dalam tata bahasa Arab, kami litta'zim. Kalau jumpa satu ayat mengandung makna dua, kami inna zalna zikra wa inna lahu lahafizun. Apakah ayat itu mengandung kami banyak? Tidak. Kenapa? Karena dibantah oleh ayat yang lain. Mana ayat yang membantah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la syarikalah, tiada sekutu bagi. Maka kami di situ maknanya litta'zim, mengagungkan diri. Apabila menikah tanpa restu orang tua, walinya hanya dengan wali hakim saja, bagaimana hukumnya, Pak? Kalau bapaknya masih ada, bapaknya wali. Kalau bapaknya tak ada, pindah ke abang. Kalau abangnya tak ada, pindah ke adik. Adiknya tak ada, pindah ke paman. Abang ayah atau adik ayah. Begitulah urutan wali. Bukan langsung ke wali hakim. Tapi kalau tak ada semua, barulah ke wali hakim. Kalau abang ayahnya ada, tapi ayahnya tak setuju. Aku tak setuju kau nikah sama dia. Itu keluarga tu pelit semua. Ini dalilnya. Pengajian subuh kami kemarin tentang pelit. Aku tak mau punya menantu pelit. Maka boleh dia mengadu ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama membuatkan keputusan pengalihan wali dari abang dari ayah ke kakek. Kalau kakeknya tak ada, dari ayah ke abang. Bukan langsung ke wali hakim. Tak semudah itu. Kita melihat di masyarakat membaca Al-Quran itu cukup asal pandai aja. Bagaimana orang baca Quran tidak tahu tajwidnya, tapi tidak mau belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar tajwid. Buatkan kelas khusus untuk orang tua-tua. Kelas untuk anak SMP, kelas SMA, kelas orang tua-tua. Jangan campur aduk, dia malu, secara psikologis malu. Tapi kalau kita sebaya, jangan gengsi, jangan segan. Duduk, manfaatkan imam kita. Minta ke pengurus lokal ruang kosong atau buat halaqah khusus. Jam 10 malam kalau pagi siang kerja malam. Baca Quran mesti baik. Yang baca Quran. Orang baca Quran diam bagus tak salah. Tapi kalau diam tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi. Ya berapa alif? Ayyuhallazi. Ada la, ada za, ada Allah. Alladzina amanu yuqimunas. Ada sa, ada sa, ada tha, ada sya, ada ta, ada a, ada qa. Belajar balik makharijul huruf. Macam mana huruf? Jangan Bapak Ibu menyangka orang Arab itu semua bacaannya betul. Enggak. Itu orang sampai belajar lagi macam mana menyebut fa. Diletakkan kapas di tapak tangan. Nah, kapan kapas itu bertiup? Kalau bertiupnya dari awal, dari setelah huruf keluar baru bertiup, itu bukan fa. Fa, bukan fa. Fa itu anginnya dulu keluar, baru kapas itu terbang. Oh, yang payah lah itu Pak Ustaz. Tak pula sebenarnya. Masing-masing besok bawa kapas mana? Coba pa kata. Ini belajar balik baca Quran. Rubbatal Quran Al-Quran. Nanti malam ada belajar tahsin. Nanti malam ada belajar tahsin. Ba'da maghrib. Ustaz dulu belajar tahsin sama siapa? Nama guru saya namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Guru belajar saya pertama mak saya. Habis belajar sama mak saya khatam Quran, baru diserahkan ke guru mengaji. Setelah guru mengaji, baru diserahkan ke guru yang mahir. Namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Saya tak tahu kalau Syekh ini hebat. Dia ngajar tak pernah tengok Quran, dia duduk aja. Sampai akhirnya khatam. Dari tahun 90 ke 93, 3 tahun saya mengaji, khatam. Setelah dia meninggal, keluar di koran. Saya baca koran. Syekh Azra'i Abdul Rauf, seorang qori internasional, belajar di Makkah 15 tahun, menghatamkan
dan pernah menjadi juri musabaqah 4 kali di Makkah Al-Mukarramah. Barulah tahu saya guru ngaji saya itu orang hebat rupanya. Oh, ini tuan saya yang tempat saya belajar. Membaca Fatihahnya 3 bulan tak boleh pindah. Jadi kalau bapak ibu nanti tak dipindah-pindah baru 3 kali, oh aku pindahlah merajuk parah betul bapak. Dia kalau baca Fatihah, apa yang didengar? Wallahu a'lam. Segala kunci huruf itu dengar dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti tengok macam mana bunyi huruf. Bukan asal mengaji. Mengaji Quran berguru dari Fatihah sampai habis. Makanya tradisi Melayu ada malam berinai, ada malam berkhatam. Anak sebelum sunat berkhatam, acara malam khatam kaji. Didengarkan bacaannya dari awal sampai akhir. Ada beberapa tempat dalam Quran itu yang tidak dibaca menurut tulisan. Kalau dibaca tulisannya a'jami, bacanya tak begitu. A'jami wa arabi. Tulisannya la ta'manna, bacanya tak begitu. Ya abana malaka la ta'manna. Ismam namanya. Ada baca majriha, bacanya tak begitu. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu bisa diketahui dengan guru. Datang guru kita mengaji. Ada Imam Ustadz Masyari, ada Imam datang. Apa hukumnya wanita sebagai pembawa acara pada acara-acara resmi yang di situ juga diikuti oleh laki-laki? Apa benar haram hukumnya? Ini masalah ikhtilat. Campur aduk laki-laki dengan perempuan. Hukum aslinya laki-laki perempuan tak boleh bercampur aduk karena akan membangkitkan syahwat. Tapi kalau terpaksa mesti bercampur aduk juga, maka perempuan yang bawa acara itu pakailah pakaian yang menutup aurat, sopan, baju Melayu, jilbabnya panjang, tidak norak. Ada laki-laki pembawa acara kita laki-laki. Kalau terpaksa juga harus perempuan, terpaksa. Tak ada laki-laki yang pandai bercakap di situ. Asal pegangnya menggeletar. Assalamualaikum. Maka perempuan juga mestilah pakai jilbab panjang, rok panjang, tutup aurat. Ini yang zaman sekarang ini dua-dua ini tak terwujud. Laki-laki banyak, perempuan pula buat acara baju sempit, tidak berjilbab, rambut kemana kemari, lipstick ini. Maka kita di situ cepat-cepat datang. Terima kasih, selamat menikah, pulang. Wassalamualaikum.